Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, apakah kalian sudah menonton video tentang bunga tabungan yang membagongkan ini? Di video tersebut diceritakan bahwa jika kita ingin menutupi biaya admin tabungan di bank konvensional, itu kita membutuhkan dana sebesar 2,25 miliar. Wow, gede banget ya. Tapi apakah benar faktanya semembagongkan itu? Bagi yang belum tahu, video tersebut dibuat oleh Felicia. Felicia ini adalah salah satu top influencer dan juga content creator di bidang investasi. Harusnya udah pada tahu lah ya, apalagi Sobat Maya yang kalangan milenial nih. Jangankan kaum milenial, teman-teman yang seusia saya, bahkan kolega yang usianya itu lebih senior dari saya, itu rata-rata pada kenal dengan Felicia ini. Memang usianya Felicia itu masih muda ya, tapi orangnya itu smart dan storytellingnya itu bagus banget. Nah, kemarin-kemarin Felicia ini ada bikin video tentang bunga tabungan yang bikin heboh dan viral banget. Di IG story-nya teman-teman saya pada share tentang video ini. Sayangnya, kebanyakan itu hanya share doang tanpa mengerti maksudnya. Tentunya poin dari videonya Felicia ini bagus banget ya. Jangan kita itu taruh uang banyak-banyak di tabungan karena imbal hasilnya itu kecil banget. Saya sih setuju ya. Tabungan di bank konvensional itu bunganya memang kecil banget. Tapi tenang, realitanya enggak semengerikan itu kok. Bunga tabungan yang di-share oleh Feli tersebut itu kayaknya udah bunga tabungan yang paling kecil. Harusnya udah nggak ada lagi yang bunganya lebih kecil dari tabungan tersebut. Cuma mungkin ada beberapa hal yang nggak dijelaskan Feli di video tersebut ya. Kalau orang awam yang nonton mungkin bisa jadi salah persepsi. Karena saya backgroundnya dari industri perbankan, maka saya akan coba sharing kepada Sobat Maya nih, knowledge saya tentang bunga tabungan ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, konsep bunga tabungan di bank. Jadi di bank, untuk suku bunga tabungan normalnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah suku bunga flat. Dan yang kedua adalah suku bunga progresif. Nanti masing-masing akan saya kasih contoh ya. Saat ini, untuk suku bunga flat itu udah jarang banget ditawarkan kepada nasabah. Pada saat saya handle nasabah corporate, itu hanya beberapa nasabah tertentu aja yang bisa punya suku bunga flat. Dan itu pun harus punya deviasi hingga ke direktur. Normalnya, suku bunga yang diberikan kepada nasabah adalah suku bunga progresif. Langsung aja kita ke contohnya ya. Di videonya Feli ini ambil contoh itu bunga dari tahapan BCA yang bunganya paling kecil. Berikut adalah tiringnya. Di sini bisa kita lihat bahwa bunga 10 juta ke bawah itu 0% alias nggak dapat bunga sama sekali. Lalu dari 10 juta hingga ke 50 juta itu bunganya di 0,01%. Lalu untuk 50 juta ke 500 juta juga sama, di 0,01%. Nah, pada saat menyentuh 500 juta, bunganya naik menjadi 0,02%, dan di atas 1 miliar, bunganya menjadi 0,05%. Nah, untuk suku bunga flat, cara perhitungannya adalah seperti ini. Misalnya kita punya uang sebesar 2,25 miliar. Maka tiringnya itu akan di 0,05% karena udah di atas 1 miliar. Maka keseluruhan dana kita mulai dari 1 rupiah hingga ke 225 miliar itu akan mendapatkan bunga sebesar 0,05%. Inilah yang namanya suku bunga flat. Jadi untuk nasabah sebenarnya lebih menguntungkan suku bunga flat ini. Namun sayangnya untuk suku bunga flat ini saat ini udah nggak ada lagi ya. Nah, selanjutnya adalah suku bunga progresif. Untuk suku bunga progresif, jika kita sesuaikan dengan tiringnya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Biar lebih gampang, saya langsung tampilkan tabel perhitungannya ya. Jadi, jika kita menempatkan dana sebesar 2,25 miliar, maka 9.999.999 rupiah pertama itu kita nggak akan mendapatkan bunga. Karena bunganya 0%. Lalu 40 juta berikutnya itu kita akan mendapatkan bunga sebesar 0,01%. Lalu untuk 450 juta berikutnya kita juga akan mendapatkan bunga sebesar 0,01%.
500 juta berikutnya kita akan mendapatkan 0,02%, dan 1,25 miliar lebih 1 rupiah itu kita akan mendapatkan bunga sebesar 0,05%. Jadi untuk bunga grossnya kita akan mendapatkan sebesar Rp60.333. Nah, untuk bunga gross ini itu adalah bunga sebelum dipotong pajak. Nah, kalau di tabungan ataupun deposito, kita itu dikenakan pajak yang langsung dipotong oleh bank ya, itu sebesar 20%. Jadi, setelah dipotong pajak sebesar 20%, maka bunga bersih yang akan kita dapatkan itu adalah sebesar Rp48.000. Jadi, kalau 2,25 miliarnya ditaruh di tabungan, itu masih ada kembalian ya untuk bayar biaya admin. Bagi yang masih belum mengerti tentang cara perhitungan suku bunga progresif ini, dapat ditanyakan atau didiskusikan di kolom komentar ya. Waktu saya pertama kali kerja di bank, ini adalah suatu hal wajib yang harus dikuasai oleh seorang marketing bank. Karena kalau kerja di bank, itu banyak banget loh nasabah yang rewel. Beda 10.000 aja, itu bisa diperdebatkannya itu parah banget. Jadi paling nggak kita harus tahu cara perhitungannya agar bisa menjelaskan kepada nasabah. Nah, tapi kembali ya, tadi suku bunganya itu adalah benar-benar suku bunga yang kecil banget. Hampir jarang banget kita mendapatkan bunga hanya 0,01%. Jadi untuk rekening biasa ya, itu bunganya nggak sekecil itu kok. Apalagi untuk bank buku 3 seperti mungkin UOB, Bank Mega, BTPN, itu bunganya jauh lebih besar kok. Jadi kita nggak butuh dana sebesar 2,25 miliar cuma untuk menutupi biaya admin aja. Terlebih untuk bank digital saat ini ya, udah suku bunganya nggak pakai tiring, nggak pakai biaya admin juga. Contohnya mungkin di Bank Neo bisa dapat bunga tabungan sebesar 6%, lalu di Cbank itu bisa dapat bunga tabungan sebesar 7%. Cuma kalau suku bunga yang diberikan itu besar, pastinya resikonya juga ikut besar ya. Terlebih kalau bunganya sebesar itu udah nggak di-cover oleh LPS. Saya sendiri taruh dana di tabungan biasa, itu porsinya kecil banget. Lebih banyaknya ke tabungan high yield. Kalau bisa dapat bunga lebih gede dengan resiko yang terukur, kenapa enggak, ya kan? Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Jika masih terdapat pertanyaan terkait dengan industri perbankan ataupun investasi, monggo ya untuk di-share atau ditanyakan di kolom komentar. Bagi Sobat Maya yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.